Indonesia adalah negara dengan hukum yang berlandaskan demokrasi, baik dalam skala yang besar seperti pemilihan presiden maupun skala kecil seperti pemilihan kepala desa. Namun, perlu kita pahami saat-saat pandemi seperti ini, ruang untuk berkampanye dipersempit guna menanggulangi adanya penyebaran virus. Di sini Ibu punya tanggung jawab untuk meratakan, untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Jadi pemerataan terutama kita untuk pemerataan. Jadi insya Allah walaupun Ibu perempuan, tetap Ibu akan selalu siap, akan selalu eksis untuk mengabdi dan bertanggung jawab untuk Desa Cikupa. Adapun terkait dengan digitalisasi layanan administrasi desa, kita tahu bahwa problem utama di tingkat desa adalah rata-rata adalah layanan administrasi. Itu menjadi satu problem utama setelah kami himpun, kami dapatkan informasi dari masyarakat bahwa layanan-layanan administrasi masih menjadi satu isu utama terhadap pelayanan di Desa Cikupa. Sementara kabupaten-kabupaten atau desa-desa lain sudah melakukan teknologi yang jauh lebih maju untuk bisa meningkatkan layanan administrasi. Jadi ke depan dengan saya menjadi kepala desa Cikupa, harapannya warga tidak perlu ngantri lama-lama datang ke desa Cikupa, tetapi cukup bisa melakukan di rumah dengan menggunakan teknologi, handphone dan lain sebagainya, dan langsung mendapat approval dari kepala desa. Kalau saya menjadi kepala desa, kegiatan sosial itu paling utama. Paling utama. Dengan sosial meningkat, baru kita akan mengerjakan yang lain. Percuma kita mengerjakan yang lain, tapi tingkat kehidupan masyarakat terlalu rendah. Ini yang nggak boleh terjadi. Oke Bu, perkenalkan nama dan nomor urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aa Hasanah, nomor urut 1, alamat di RT 1 RW 2 Desa Cikupa atau tepatnya di Kampung Kades Sabrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oman Jainur Rahman, calon kepala desa Cikupa, nomor urut 2. Saya putra kelahiran asli Cikupa, putra dari pasangan Haji Jaidi bin Al-Hadi dan Hajah Encun Surtini. Beliau adalah pensiunan penilik TKSD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang dan mantan kepala sekolah atau pensiunan kepala sekolah SD Cikupa 4, Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Kukuh Rosadi Wijaya dengan nomor urut 4 pemilihan kepala desa Desa Cikupa tahun 2021. Sebelum berpikir untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Cikupa, sebenarnya profesi yang dikerjakan sebelumnya apa sih? Ibu sebagai perangkat Desa Cikupa. Oh, berarti nggak jauh-jauh dari profesi sebelumnya ya? Ya. Saya pendidikan dasar di SD Cikupa 4 dan melanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri Cikupa lulusan tahun 1987. Setelah mengecam pendidikan sekolah dasar dan SMP, saya melanjutkan pendidikan di luar daerah, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, mulai dari tingkat SMA sampai dengan perguruan tinggi. Dan kemudian setelah itu kegiatan rutin saya adalah mengikuti berbagai macam kegiatan keorganisasian. Saya
digembleng mengenai pendidikan kepemimpinan, mengenai kepemimpinan keterampilan, itu melalui pendidikan kepanduan di organisasi kepanduan Gerakan Pramuka. Alhamdulillah dari segi pengalaman organisasi pramuka, saya pernah menjadi Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka Penegak dan Padega masa bakti tahun 1998-2003. Sekaligus juga saat itu menjadi salah satu andalan nasional di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Sejak sekolah SMP, saya di SMP Negeri Cikupa mendapat gemblengan pendidikan tentang keorganisasian, tentang kepemimpinan, keterampilan. Saya menjadi salah satu anggota pasukan khusus Pramuka Penggalang saat itu, tim Cendrawasih yang menjadi perwakilan dari SMP Negeri Cikupa dalam beberapa ajang kegiatan di tingkat kecamatan ataupun juga kabupaten. Saya teringat bersama teman-teman 10 teman yang lainnya sebagai tim Cendrawasih mengikuti berbagai macam kegiatan mewakili SMP Negeri Cikupa di ajang kegiatan kepramukaan tingkat kabupaten. Tahun 2000 saat saya menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Nasional, berbagai macam kegiatan yang saya laksanakan di tingkat nasional. Salah satunya adalah kegiatan perkemahan wirakarya nasional yang diselenggarakan pada tahun 2000 di Desa Pudahua, Kecamatan Landono, Kabupaten Kendari. Saat ini menjadi Kabupaten Mowila Selatan kalau tidak salah, Konawe Selatan. Di sana membangun sebuah area perkemahan yang kemudian oleh pemerintah daerah dimanfaatkan sebagai area desa baru, termasuk juga ada di sana didirikan pondok pesantren cabang Gontor yang cabang 7 Gontor di Kendari. Saya pernah menjadi utusan Gerakan Pramuka Indonesia, mewakili Pramuka Indonesia sebagai delegasi pada kegiatan internasional, yaitu The World Scout Forum, Youth Forum yang diselenggarakan sekitar tanggal 1 sampai dengan 7 Juli tahun 1999 di Durban, Afrika Selatan. Salah satu perwakilan Indonesia mewakili Indonesia dalam forum pramuka di tingkat dunia. Tahun 1999 sampai dengan 2002 saya pernah tinggal di Papua, yaitu di Kabupaten Sorong. Saat itu kegiatan dalam rangka kegiatan usaha, yaitu suplai bahan baku kayu olahan yang dikirim dari Papua menuju Jakarta. Saya bergabung dengan beberapa kawan-kawan dan komunitas warga Papua di sana, sehingga menjadi satu pengalaman dan pengalaman yang tidak dapat saya lepas dari proses perjalanan hidup saya. Saya bisa mengenal masyarakat dari berbagai latar belakang, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini saya ungkapkan karena apa? Karena pesan yang ingin saya sampaikan bahwa di samping saya sebagai warga asli Cikupa, saya juga sering banyak merasakan sebagai warga pendatang atau perantau. Jadi betapa saya merasakan kehidupan di luar sana dengan berbagai penataan, layanan pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan ataupun lain sebagainya, itu menjadi satu pengalaman yang menarik tersendiri saya untuk bisa bekal dalam hal proses memberikan kebijakan-kebijakan dalam proses perencanaan dan pembangunan ke depan, khususnya di wilayah Cikupa. Sekitar akhir 2004, Indonesia mendapat musibah gempa bumi dan bencana tsunami di Aceh. Saat itu saya terlibat
sebagai relawan di Media Group dan membantu masa tanggap darurat, termasuk masa pemulihan Aceh pasca tsunami dan pasca konflik. Di sana saya terlibat di berbagai NGO, nasional, internasional NGO, mendampingi pemerintah setempat untuk pemulihan dan penataan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten kota di Provinsi Aceh. Saya ditempatkan di Aceh Jaya untuk mendampingi pemerintah setempat dan juga di Aceh wilayah Barat Selatan, kurang lebih sekitar 8 kabupaten kota di sana. Mungkin sebagai awal, saya 30 tahun mengabdi di sebuah perusahaan swasta. Nah, setelah itu, saya di tahun 2018 sebagai konsultan di beberapa industri makanan dan minuman. Dan ada beberapa kegiatan sosial yang saya lakukan hampir 2,5 tahun ini, yaitu memberikan makanan gratis untuk kaum duafa, fakir miskin di pinggir jalan. Sampai sekarang masih berlangsung? Masih berlangsung. Dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Tepatnya di mana? Kebetulan di Taman Puspa, di pinggir jalan. Lalu apa visi dan misi dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa? Ibu mempunyai logo Akur yang artinya adalah menjadikan masyarakat Desa Cikupa yang aman, kreatif, unggul, dan religius. Itu untuk visi ya. Misinya adalah menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat Desa Cikupa. Itu yang ke-1. Yang kedua, mendorong kreativitas masyarakat Desa Cikupa dalam membangun Desa Cikupa. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan masyarakat Desa Cikupa serta kesehatan untuk meningkatkan Desa Cikupa yang unggul. Yang keempat, meningkatkan peran nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Visi saya dalam rencana memimpin Desa Cikupa yaitu membangun desa menata kota untuk mewujudkan Desa Cikupa maju dan terdepan. Tentunya ada 9 misi yang akan kami emban untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu pertama adalah mengutamakan kepentingan warga agar sejahtera. Yang kedua, aparatur desa sejahtera dan bertanggung jawab. Yang ketiga, digitalisasi layanan administrasi desa. 4, proporsional dalam perencanaan dan penganggaran desa. Kelima, alokasi dana desa tepat sasaran. Keenam, optimalisasi pengelolaan aset desa menjadi sumber terbesar pendapatan asli desa dan penggunaannya untuk kepentingan seluruh warga Cikupa. Ketujuh, pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi desa meningkat dengan program 1 RT 1 produk, 1 RT 1 produk. Kedelapan, kolaborasi atau kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam upaya mencari solusi bersama dengan akademisi, dengan pebisnis, komunitas, antar desa, pemerintahan daerah, dan media untuk kemajuan Desa Cikupa. Dan yang terakhir, misi yang akan kami emban untuk mewujudkan visi saya menjadi kepala desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan melalui revitalisasi lembaga kemasyarakatan desa. Visi saya, tidak ada pengangguran di Cikupa. Misinya begini, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, tetap pengangguran itu menjadi program utama. Artinya di balik itu juga sumber daya manusianya pun harus kita tingkatkan, karena jumlah pemuda yang ada di Cikupa cukup besar. Kita akan menciptakan tidak ada pengangguran
di Desa Cikupa. Lalu apa tujuannya mau bersedia mencalonkan diri sebagai kepala desa dan meninggalkan profesi sebelumnya? Ibu punya tujuan untuk mewujudkan masyarakat, meratakan pelayanan terhadap masyarakat Desa Cikupa. Baik itu meningkatkan dari segi pelayanan, pembangunan gitu untuk Desa Cikupa. Dengan berbagai macam tempat, lokasi, daerah yang pernah saya kunjungi, saya datangi, dan pada saat saya kembali ke kampung halaman, tempat kelahiran, walaupun sebelumnya sering pulang, sering mudik, tapi saya melihat ada beberapa hal yang kelihatannya Cikupa masih begitu-begitu saja, tidak banyak perubahan, tidak seperti daerah-daerah lain yang begitu pembangunannya lebih pesat, sehingga saya ingin tertarik kembali ketika datang ke kampung halaman, ingin kembali membangun, tertarik dan terpanggil untuk ikut serta membangun Desa Cikupa untuk jauh lebih maju dan terdepan. Saya tertarik menjadi ikut terlibat di dalam kontestasi politik di Desa Cikupa karena merasa terpanggil setelah sekian lama saya berkeliling hampir seluruh Indonesia, hampir seluruh provinsi pernah saya datangi, dan beberapa kabupaten kota termasuk desa yang tentunya saya tidak hanya berwisata tetapi juga bersosialisasi dengan berbagai latar belakang adat, kebudayaan, terus juga kebiasaan, menjadi satu tolak ukur tentang kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, sekembalinya ke Cikupa, saya melihat sejak saya tinggalkan kurang lebih tahun 1990, ternyata pembangunan Cikupa menurut versi saya masih jauh lebih tertinggal dengan desa-desa yang ada di luar provinsi Banten khususnya, di mana pelayanan publik jauh lebih tertata, jauh lebih cepat, jauh lebih transparan, dan kehidupan masyarakat juga terlihat jauh lebih sejahtera. Oleh karena itu saya sangat terpanggil ketika dengan berbagai pengalaman tersebut terpanggil untuk menjadi salah satu kandidat pemimpin di Desa Cikupa, sehingga harapannya ini bisa membawa masyarakat Cikupa jauh lebih maju dan terdepan. Tujuan saya awalnya saya mungkin merasa terpanggil dan ingin mengabdi di Desa Cikupa ini. Terutama saya akan bergerak di bidang sosial. Mungkin yang pertama yaitu fakir miskin, kaum duafa, lansia, kemudian juga anak-anak yang terlantar dan yang menganggur. Itu. Salah satu tugas kepala desa kan selain membangun desa adalah memberdayakan sumber daya manusianya. Tadi kan salah satu misinya itu ada kata-kata Kreatif, betul. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konsep yang akan diberikan untuk memberdayakan sumber daya pemuda. Baik, untuk pemuda insya Allah akan Ibu dorong ketika pemuda yang SDM-nya di situ anak-anak putus sekolah ataupun anak-anak yang sudah lulus sekolah, mereka belum memiliki pekerjaan, tidak memiliki lapangan kerja, baik itu wira swasta maupun kerja di perusahaan. Insya Allah dengan adanya
kegiatan di desa itu nanti ada yang namanya kan untuk pemberdayaan masyarakat. Insya Allah nanti kita alokasikan pos itu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar mereka didorong untuk kreativitas sesuai dengan skill mereka dan kemampuan mereka. Kita kan Desa Cikupa ada wadah pemuda yang dinamakan dengan Karang Taruna. Nanti Ibu merekrut anak-anak dari perwilayah itu, perkejaruan terutama, per RW, insya Allah kita ambil untuk perwakilan. Nanti di situ kita bisa untuk kolaborasi dengan pemuda dari satu RW ke RW lainnya. Di situ nanti kita disesuaikan. Misalkan anak-anak ini punya program apa, nanti di situ bisa kita realisasikan, disesuaikan dengan skala prioritas. Ini adalah untuk langkah kami untuk bisa menstimulus kegiatan-kegiatan, mengurangi pengangguran, menambah tingkat pendapatan masyarakat desa melalui satu RT satu produk. Jadi setiap RT bisa memprogramkan kegiatan ekonomi mulai dari kegiatan-kegiatan UMKM ataupun juga usaha kegiatan kecil menengah lainnya yang juga bisa diprogramkan di masing-masing potensi desa. Walaupun kita menjadi desa yang ya boleh dibilang sebagai desa terdepan, desa yang kota, tetapi juga kita bisa mengembangkan contohnya pertanian-pertanian yang berbasis digital sehingga pemanfaatan lahan di sekitaran desa bisa dimanfaatkan dan bisa berhasil guna. Yang pertama, saya akan mengumpulkan seluruh ketua RT dan RW yang ada di Desa Cikupa. Setelah terdaftar, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mengundang beberapa pakar, sehingga sumber daya manusia yang ada di Cikupa ini dapat meningkat dengan baik. Dan realisasinya, misalnya, kita akan mendatangkan seorang ahli yang mengetahui tentang otomotif. Nah, kita akan buka bengkel, karena dengan membuka bengkel itu akan mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah motor yang ada di Indonesia ini luar biasa jumlahnya. Nah, jadi kita akan memberdayakan, kita akan biayai, kita akan membuat bengkel khusus untuk pemuda Cikupa. Salah satu contoh aja itu. Setelah memberikan pertanyaan mengenai pemuda, tidak sah rasanya jika bertanya tanpa bukti tentang apa saja yang sudah kami lakukan atas dasar diri sendiri. Meski belakangan ini, kami melakukannya secara kolektif bersama masyarakat. Di sini, kami tidak meminta, tapi berharap pada siapapun yang menjabat, beri kami para pemuda wadah. Wadah untuk berkompromi dengan apa yang kami lakukan. Kita kan nggak bisa memungkiri Bu ya, setelah pencalonan ini nih pasti bakal ada kehidupan sosial yang simpang siur gitu. Lalu bagaimana mengembangkan kehidupan sosial yang berbudaya di Desa Cikupa? Sebab itu kan salah satu kewenangan kepala desa ya. Insya Allah, Ibu di sini kan punya kepanjangan tangan. Pemerintah desa itu kan di masing-masing kejaruan itu ada perwakilan. Dari mulai Jaro, RW, dan RT. Itu adalah kepanjangan dari pemerintah desa. Insya Allah, Ibu akan merekrut terutama perangkat desa itu seperti apa, di bawah itu pengennya seperti apa, program apa. Karena kita tidak akan tahu keinginan masyarakat tanpa ada masukan dari bawah. Terutama dari ketua RT, RW, dan Jaro. Saya berharap setelah terpilih nanti menjadi kepala desa Cikupa, saya berharap tentunya
bisa mendapat dukungan dari seluruh warga Cikupa bahwa saya akan menjadi pemimpin dari seluruh warga Cikupa, bukan cuma hanya pendukung saya saat pemilihan, tetapi juga menjadi pemimpin bagi pendukung-pendukung kandidat-kandidat lain yang tentunya pada prinsipnya keempat kandidat lain juga memiliki visi dan misi yang sama, yaitu memajukan Desa Cikupa. Kembali kami berharap, atau saya berharap setelah terpilihnya siapapun nanti ke depan, siap menerima kemenangan dan harus siap juga menerima kekalahan. Dan himbauan saya kepada para pendukung lainnya, tentunya setelah selesai pemilihan pilkada, kita kembali bersama-sama membangun Desa Cikupa dengan siapapun pemimpinnya. Saling kontrol, saling mengawasi, saling terlibat dari segi tahapan perencanaan dan pembangunan untuk memajukan Desa Cikupa menjadi Desa Cikupa maju dan terdepan. Jadi kembali yang seperti tadi, kalau saya terpilih, itu yang akan saya kumpulkan dulu RT dan RW. Saya akan tugaskan, terutama ketua RT, catat warga yang benar-benar tidak mampu. Yang benar-benar tidak mampu, dan jangan dimanipulasi, artinya benar-benar tidak mampu. Nah, di situ kita akan tingkatkan sosialnya. Kita harus tingkatkan sosial untuk yang paling terendah dulu. Karena itu tanggung jawab sebagai kepala desa. Harus meningkatkan. Kalau itu sudah meningkat, yang lainnya juga bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau dan mudah-mudahan Ibu nih terpilih jadi kepala desa, langkah yang pertama kali dikerjakan itu apa sih? Nah, untuk langkah awal, mungkin yang pertama kita untuk, ya namanya kita jangankan ibaratnya pemerintahan ya. Mungkin kita juga ketika di rumah tangga mengisi rumah baru, kita kan perlu sosialisasi, perlu beradaptasi. Yang pertama mungkin kita adaptasi dulu. Adaptasi dulu di pemerintahan itu disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Karena di situ kan kita juga tidak menutup kemungkinan ketika para staf ataupun perangkat awalnya dipimpin dengan si A, setelah ada perubahan otomatis perlu adaptasi. Perubahan untuk personil mungkin gitu ya, lebih tepatnya. Oke. Saya lakukan setelah menjadi kepala desa adalah melakukan rekonsiliasi. Yang kedua, melakukan pendataan, pembenahan secara konsolidasi secara internal, baik dengan perangkat desa ataupun juga dengan perangkat-perangkat kelembagaan desa lainnya, untuk sama-sama merumuskan langkah-langkah yang lebih prioritas harus kita benahi pertama. Mulai dari administrasi desa, mulai dari tentang layanan desa, lanjut kepada bagaimana kita mengoptimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan asli desa. Saya kira itu akan menjadi satu prioritas utama kita untuk memulai Desa Cikupa yang lebih transparan, yang lebih mandiri, yang lebih akuntabel, yang lebih partisipatif dan proporsional. Saya akan mendeteksi seluruh warga, kembali lagi yang benar-benar tidak mampu, karena misi saya tadi saya bilang, kalau saya menjadi kepala desa, kegiatan sosial itu paling utama. Paling utama. Dengan sosial meningkat, baru kita akan mengerjakan yang lain. Percuma kita mengerjakan yang lain, tapi tingkat kehidupan masyarakat terlalu rendah. Ini yang nggak boleh terjadi. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan dulu kehidupan sosial masyarakat, melalui informasi yang akurat dari para RT RW, sehingga semuanya dapat hidup dengan layak. Berarti poin pertama Bapak itu mengembangkan SDM-nya ya? Ya, SDM. Betul. Nah, yang terakhir nih, Ibu kan salah satu calon wanita nih, kepala desa di Cikupa.
Kenapa Ibu layak menjadi Kepala Desa Cikupa? Ya, silakan. Kalau itu sepertinya relatif ya, jawaban itu mungkin tepatnya bukan keluar dari Ibu ya, itu dari masyarakat. Cuman Ibu di sini juga merasa terpanggil. Kenapa Ibu punya niat untuk mencalonkan sebagai kepala desa di Desa Cikupa? Sementara Desa Cikupa itu bukan rahasia lagi ya, seperti apa gitu kan, background-nya seperti apa gitu. Terus dari segi budaya, kulturnya juga seperti apa. Nah, yang merasa Ibu terpanggil adalah yang pertama, bukan berarti pemerintah lama itu jelek, tidak. Cuman Ibu merasa terpanggil karena Ibu ikut andil di dalamnya sebagai perangkat desa. Ada di antaranya hal-hal yang belum terjamah oleh pemerintah yang lama. Di sini Ibu punya tanggung jawab untuk meratakan, untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Jadi pemerataan terutama kita, untuk pemerataan. Jangan sampai ada perubahan ataupun perbedaan gender. Nah, Ibu di sini kan perempuan mungkin. Mewakili dari ibu-ibu, dari kaum perempuan, juga tidak menutup kemungkinan kita mewakili dari bapak-bapak juga. Jadi insya Allah walaupun Ibu perempuan, tetap Ibu akan selalu siap, akan selalu eksis untuk mengabdi dan bertanggung jawab untuk Desa Cikupa. Pertama, saya memiliki pengalaman yang sangat cukup dan memiliki kemampuan manajerial. Saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai latar komunitas dan lain sebagainya. Dan juga saya memiliki pemahaman besar, bekal saya ketika baik dari segi pendidikan ataupun juga dari segi pengalaman berbagai kegiatan pekerjaan, sehingga itu membuat saya layak untuk dipilih. Saya siap membangun Desa Cikupa tanpa harus dikendalikan oleh pihak-pihak lain, tapi saya akan lebih mengutamakan kepentingan warga, karena wargalah yang memberikan mandat kepada saya. Ya, betul. Nah, yang terakhir nih. Ya. Kenapa Bapak layak menjadi Kepala Desa Cikupa? Ya. Silakan. Saya layak jadi Kepala Desa Cikupa, karena pasti kalau saya jadi Kepala Desa, banyak perubahan yang akan terjadi. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang akan meningkat di Desa Cikupa yang mungkin sebelumnya belum ada. Saya yakin saya layak jadi Kepala Desa. Akur. Akur itu adalah aman, kreatif, unggul, dan religius. Dari Cikupa untuk Indonesia bersama Om Mantap. Objektif, mandiri, agamis, nasionalis, transparansi, akuntabilitas, proporsional, dan partisipatif. Mari kita wujudkan membangun Desa Cikupa maju dan terdepan. Cikupa maju, sikap Cikupa jaya. Yes.